Identitas jenazah wanita hamil yang dibunuh disertai mutilasi hingga kini belum diketahui. Hingga Kamis pagi jenazah korban pembunuhan masih berada di RSUD Tangerang sambil menunggu proses autopsi. Hingga Kamis pagi, jenazah wanita yang tengah hamil 7 bulan korban pembunuhan disertai mutilasi masih berada di RSUD Tangerang. Pihak rumah sakit masih menunggu waktu proses autopsi yang akan dilakukan kepolisian. Sementara itu, sebagian potongan tubuh korban telah ditemukan pihak polisian di lokasi yang berjarak 15 km dari tempat kejadian. Terakhir kemarin sudah didapat tangan. Pasang tangan, Bang? Ya, tangan. Kalau untuk kaki sendiri belum? Belum. Sebelumnya, jenazah korban ditemukan terbungkus kantong plastik hitam di sebuah kontrakan di Cikupa, Tangerang. Hingga saat ini, petugas kepolisian Polresta Tangerang Kota masih mengejar pelaku mutilasi yang diduga merupakan suami siri korban. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi Baduy, TV One mengabarkan. Apa hasil penyelidikan terbaru mengenai kasus pembunuhan yang disertai mutilasi terhadap seorang wanita yang tengah hamil ini akan disampaikan langsung oleh Rurin Rulianti dari Tangerang, Banten. Rurin, silakan informasi terbaru mengenai kasus ini. Ya, Anggi, terkait dengan digegerkannya warga Cikupa, Tangerang pada Rabu pagi kemarin dengan ditemukannya seorang mayat wanita yang diduga merupakan korban dari mutilasi, di mana pihak kepolisian di sini adalah dari Ditreskrimum Polda Metro Jaya kembali melakukan olah TKP di lokasi kejadian di sebuah rumah kontrakan di wilayah Cikupa, Tangerang. Dan untuk mengetahui dari hasil olah TKP yang dilakukan pada hari ini, kami sudah bersama di Reskrimum Polda Metro Jaya, ada Kombes Pol Krisnamurti di sini. Pak Dir, setelah tadi melakukan olah TKP di dalam rumah kontrakan, bagaimana hasilnya seperti yang Anda lihat? Ya, kami memastikan peristiwa pembunuhan ini benar terjadi di TKP ini karena nanti ini akan dikembangkan kepada upaya mengungkap pelakunya. Sifatnya Polda Metro Jaya membackup Polres Tangerang dan Polsek Cikupa. Dan dari sini kami sudah mendapatkan 6 saksi, termasuk satu saksi yang informasinya sangat signifikan. Yang bersangkutan membantu membuang potongan tubuh dari korban dan menjelaskan tentang ciri pelaku, identitas pelaku, dan kami sekarang sedang fokus untuk mengejar dan menangkap pelaku. Insya Allah kami punya kemampuan untuk itu. Jadi karena identitasnya ini kan masih belum jelas ya, asalnya dari mana, orangnya seperti apa. Tapi insya Allah anggota kami sekarang di lapangan. Mohon doa restunya kasus ini cepat terungkap karena ini pembunuhan cukup sadis ya. Korban dipotong kakinya dua-duanya, tangannya dipotong, korban hamil, bayinya meninggal, korbannya meninggal, dibuang di beberapa tempat. Dan kami yakin insya Allah dalam waktu dekat kasus ini bisa kami ungkap. Itu keyakinan kami. Hadir dari kemarin informasinya bahwa ketika mayat ditemukan bahwa si korban ini kan tinggal bersama suaminya, tapi ternyata di dalam kontrakan suaminya tidak berada di lokasi. Apakah dugaan pelaku mengarah kepada dia? Nanti kalau pelakunya sudah tertangkap, pada waktunya disampaikan kepada publik. Sekarang kita fokus untuk menangkap, mengungkap siapa pelaku berdasarkan data, petunjuk, informasi, fakta yang kami miliki. Jadi sekarang kami belum bisa sebutkan siapa pelakunya, apa posisi pelaku dengan korban, belum bisa sampai pelaku tertangkap. Jadi tadi hasil olah TKP ada barang bukti baru yang sudah menjadi petunjuk begitu bagi polisi? Ada cukup signifikan dan membantu untuk mengungkap, tapi belum bisa kami sampaikan ke publik untuk kepentingan penyelidikan. Ada. Masih dibutuhkan kembali saksi-saksi lainnya seperti apa, Pak Gadir? Yang penting saksi itu kan adalah yang melihat, mendengar, mengalami peristiwa. TKP bukan hanya satu. TKP bisa beberapa tempat, misalnya TKP di lokasi eksekusi, TKP pembuangan, TKP penemuan dan sebagainya. Itu nanti semua akan diperiksa. Nah, dari semua itu ada petunjuk yang paling signifikan adalah TKP di mana perbuatan itu dilakukan. Dan ini tadi diolah TKP lagi. Dari sana kita dapatkan informasi yang lumayan
yang nanti berguna untuk mengungkap kasus ini. Jadi pada akhirnya nanti kami akan sampaikan semua ke publik ya. Mohon doa restunya dan bersabar. Baik, terima kasih Pak Krisna atas waktunya. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Kombes Krisna Murty selaku Direskrim Polda Metro Jaya yang memang masih akan terus melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi lainnya yang diduga mengarah terhadap pelaku pembunuhan dari mayat wanita hamil yang diduga menjadi korban mutilasi tersebut. Kembali ke Anda, Anggi. Rurin Rulianti langsung dari Tangerang, Banten. Terima kasih informasinya. Mirsa, penemuan jasad seorang wanita hamil di Cikupa, Tangerang, Banten mengejutkan warga sekitar. Menurut tangga, korban sudah tidak terlihat sejak 3 hari lalu. Warga kampung Telagasari, Cikupa, Tangerang, Banten dikejutkan dengan keberadaan jenazah wanita hamil di sebuah kamar kontrakan. Kecurigaan muncul lantaran adanya bau busuk dari kamar korban. Korban lalu ditemukan dalam kondisi dibungkus dengan kantong plastik. Kata tetangga sebelah nih bau, bau-bau nyengat gitu, kirain mah bau sampah atau gimana, soalnya kan sampahnya ngegantung situ kan. Terus pas tadi pagi ketahuan ternyata pembunuhan. Jadi itu suaminya, suami istri yang ngontak di situ. Sempat pernah dengar berantem atau gimana, Mbak? Enggak pernah. Kita mah masing-masing aja sih. Gitu. Kondisi korban sangat mengenaskan, yakni termutilasi di beberapa bagian tubuhnya. Selama ini, wanita yang tengah hamil 7 bulan tersebut diketahui menempati kamar kontrakan ini bersama suaminya sejak sebulan lalu. Kita minta kunci ke kamar kepada pemilik kos-kosan, baru diketahui bahwa di dalam kamar kontrakan tersebut ditemukan jenazah dalam kantong plastik dan posisinya adalah di depan kamar mandi, kemudian itu tertutup kantong plastik, kemudian kita laksanakan olah TKP. Jasad korban lalu diotopsi untuk membantu penyelidikan. Polisi menduga korban telah dibunuh dan dimutilasi sejak 3 hari lalu. Sementara keberadaan suami korban kini masih dicari. Dari Tangerang, Banten, Kusnaidi Nurhayati Hafifah, TV One mengabarkan. Pemirsa, KPK kembali memeriksa Heru Budi Hartono sebagai penyelidikan lanjut dugaan suap reklamasi Teluk Jakarta. Sesaat lagi di Kabar Petang. Disadari, orang Indonesia mengonsumsi gula berlebih dan kalori berlebih dari gula meningkatkan risiko diabetes. Ganti gula dengan Diabetasol Sweetener. Urusan diabetes, percayakan pada ahlinya. Pilihan nomor 1, diabetes. Entrasol Quick Start dari oat pilihan yang kaya manfaat dan sayuran yang kaya serat, bernutrisi padat. Entrasol Quick Start beda, lebih kenyang. Entrasol Quick Start, nutrisi harian Anda. Nikmati setiap momen klasik bersama Magnum. Seperti Magnum Classic, paduan sempurna coklat Belgia yang tebal dan es krim yang lembut. Taste the classic. Ia adalah guru besar biara Shaolin Sonshan, Si Degen, mendapatkan penghargaan Emas Achievement Award karena berhasil menggali dan mengembangkan ilmu pengobatan Shaolin yang sudah ribuan tahun keberhasilannya telah diakui masyarakat bahkan artis kelas dunia. Ia memberikan rahasia pengobatan tulang Shaolin ini untuk dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam bentuk Koyo Shaolin dengan pengobatan khusus dan hasilnya ajaib membuat pasien rematik yang sudah tidur bertahun-tahun bisa bangun, berdiri, berjalan dan tersenyum
kembali. Shaolin di Songsan, tepatnya berada di kaki gunung situ, kondisi tempat di sana memang lebih lembab, sehingga banyak yang menderita sakit rematik. Koyo akupuntur Shaolin khusus diberikan kepada orang yang memiliki masalah seperti penyakit sakit tulang punggung, nyeri bahu, sakit pinggang, penyakit lutut, serta masalah pada tulang lainnya. Seni bela diri Shaolin sudah menjelajahi dunia. Obat-obatan tradisional Shaolin terkenal sangat maju. Shaolin Moxibustion Plaster efektif mengobati segala macam penyakit tulang. Cara pertama, Yi Jinjing untuk memasukkan obat ke dalam tubuh. Bagai seperti menggunakan jurus kungfu Yi Jinjing, yaitu akupuntur. Pengurutan yang sudah disertai dengan pengobatan tradisional. Obat yang ditempel terus seperti akupuntur akan terasa panas dan dalam setiap menit pasti ada hasil dari pengobatan. Pegal dan membengkak dalam sesaat akan hilang. Cara kedua, Si Zuiji menghangatkan tulang untuk detox, yaitu memakai berbagai obat-obatan tradisional terkenal yang berasal dari Shaolin. Proses tempelan akupuntur panas temuan dari Shaolin ini berupa detox dari dalam tubuh, detox dari tulang, dan membersihkan semua racun. Juga bisa memperbaiki tulang yang bermasalah lainnya, leher yang ada keluhan pegal, nyeri, kaku, dan sakit, dan menempelkan tempelan akupuntur panas Shaolin selama 1 hingga 2 minggu akan teratasi. Pinggul sakit dan bermasalah, cukup tempelkan koyo akupuntur Shaolin saja. Badan kembali nyaman, persendian, dan berbagai pembengkakan pada lutut bisa hilang. Shaolin Moxibushi Plaster, ramuan asli dari Shaolin.